Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan membaca tafsir muyassar surat Al-Baqarah ayat yang ke-78. Ayat yang ke-78. Nah, Abdurrahman. Iqra ya Abdurrahman, anta iqra. Thaminah wa sab'in. Nah. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. استمر. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم. Al-Baqarah ayat 78. Wa minhum ay wa minal yahud. Wa minal yahudi, wa dan min di antara al-yahudi, orang-orang Yahudi, jama'atun ada golongan yajhaluna yang mereka jahil, tidak mengerti al-qira'ata wal kitabata, tidak mengerti baca dan kitabata tulis. Apa bahasa kita buta aksara. Di antara orang-orang Yahudi itu ada golongan yang mereka jahil, enggak ngerti baca, enggak ngerti nulis. Wala dan tidak ya'lamuna, memiliki pengetahuan tentang Taurat, wa ma serta hal-hal fiha yang ada di dalam Taurat, min berupa sifat-sifat, kriteria, ciri-ciri Nabi Allah wa rasulihi dan Rasul Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ma indahum, dan ma apa yang indahum mereka miliki, min dzalika dari itu semua, illa tidak lain hanyalah akadzibu, ya, informasi-informasi dusta, wa dzununun fasidatun, serta dzunun, prasangka-prasangka, fasidatun yang lemah, yang keliru. Ya. Jadi di barisan Yahudi itu ada
jamaah yang buta aksara, ya, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ya, mereka tidak apa? Tidak memiliki ilmu tentang Taurat dan isi Taurat, ya. Terus yang mereka punya apa? Ma'indahum min dzalika illa akadzib. Yang mereka punya itu tidak lain hanyalah amani, kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan, ya, dongeng-dongeng palsu, 1001 malam lah macam-macam. Wa dzunun fasidah. Ya, dan apa? Ya, prasangka-prasangka yang tidak benar. Ya, ilmu tebak-tebakan saja. Jadi orang kalau nggak ngerti apa, nggak ngerti tafsir kitabullah, kitab suci, kalau dari kalangan Yahudi itu disebut buta aksara. Kalau di kalangan orang Islam ya sama. Orang Islam yang nggak ngerti makna-makna Al-Quran itu apa? Buta aksara itu. Buta aksara. Dalam tafsir yang lain berbeda ini ya. Wa minhum ummiyun, di antara orang-orang Yahudi itu ada orang-orang yang buta aksara. La ya'lamunal kitaba, mereka tidak memiliki ilmu tentang Alkitab illa amani. Amani di sini tilawah. Kecuali hanya bacaan saja. Jadi kalau sekedar bisa membaca Al-Qur'an tapi enggak mempelajari maknanya, itu masuk kategori apa? Buta aksara. Di sini apa? Nah, amani tilawah di sini. Wa minal yahud ta'ifatun la ya'lamunal Taurat illa tilawah. La yafhamuna ma dallat alaihi. Di antara orang Yahudi itu ada golongan yang tidak memiliki ilmu tentang Taurat kecuali hanya membaca. Mereka disebut ummiyun. Disebut apa? Orang-orang yang buta aksara. Mereka tidak memiliki ilmu tentang Taurat kecuali hanya bacaannya saja. La yafhamuna ma dallat alaihi. Tidak memiliki ilmu tentang makna dari isi Alkitab itu. Sama, antum kalau cuman bisa baca Al-Quran, nggak belajar tafsirnya, masuk kategori orang buta aksara. Masuk kategori orang buta aksara. Dan ini fi maqamidz dzam. Ini ayat ini fi maqamidz dzam. Ayat ini bukan fi maqam ikhbar. Bukan sekedar Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwa di kalangan Yahudi ada golongan yang buta aksara, bukan. Tapi apa? Kecaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kecaman dari Allah Subhanahu wa taala yang membaca kitabullah tanpa mempelajari tafsirnya. Itu. Maqam dzam. Wa minhum ay min ahlil kitab ummiyun ay awam. Di antara ahlul kitab itu ada yang awam. Laisu min ahlil ilmi, enggak punya ilmu. La ya'lamun al-kitaba illa amaniya alaysa lahum hadzum min kitabillah illa tilawah faqat. Mereka enggak punya ilmu tentang kitabullah kecuali bacaan saja. Laisa indahum khabar bima indal awwalin alladziina ya'lamuna haqqal ma'rifah lahum. Mereka enggak punya pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam Taurat tentang generasi terdahulu. Wala innama ma'ahum dzunun taqallid li ahli ilm. Fadzakar fi hadhil ayat ulama'ahum wa awamahum wa munafiqihim wa man lam yunafiq minhum. Jadi di dalam rentetan ayat-ayat ini penting ini, pelajaran dari Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di.
Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam rentetan ayat-ayat ini menyebutkan tentang ulama'ahum, menyebutkan tentang ulama ahlul kitab wa awamahum, orang-orang buta aksaranya ahlul kitab, wa munafiqihim, orang-orang munafiknya Yahudi. Kemarin sudah kita bacakan, ada yang munafik. Wa man lam yunafiq minhum, dan orang-orang Yahudi, orang ahlul kitab yang tidak bersikap munafik. Fal ulama, sekarang gimana ciri-ciri mereka? Fal ulama minhum mutamassikun bima hum alaihi minad dhalal. Ulamanya kekeh memegangi kesesatan yang ada pada mereka. Wal awam muqallidun lahum, sedangkan yang awam buta aksara, pasrah bongkoan, ya. Taklid bagaikan mayat di hadapan para orang yang memandikannya. Taklid, buta kepada ulamanya. Wala basirata indahum, ya, enggak punya wawasan sedikit pun tentang agamanya. Kalau munafiknya ya sudah jelas ya kan, enggak usah dibahas munafiknya, namanya munafik. Ya. Fala matma'alakum fit ta'ifatain. Adapun yang munafik ya kita nggak usah pengen mereka masuk Islam, ya, nggak usah pengen mereka masuk Islam, malah ngerusak masuk Islam. Ya. Jadi di rentetan ayat ini, ya, sudah dibahas tentang ulama mereka, tentang munafiknya mereka, tentang awamnya mereka yang buta aksara. Subhanallah. Yang ditekankan di sini bahwa amani illa amaniya. Amaniya di sini maknanya apa? Tilawah. Maknanya tilawah. Bacaan. Jadi penutup tadi tafsir Sa'di tadi memberitahu kita bahwa ini makomnya makomul dzam. Ya, ini bingkainya itu Allah sedang mengecam ahlul kitab, ya, bukan sedang sekedar memberitahukan kepada kita. Fawailun, ayat 79. Fawailun fahalakun wa wa'idun syadid. Fahalakun, jadi kebinasaan dan ancaman yang berat. Lilladzina yaktubuna li akhbaris su, bagi ahbar apa ahbar? Ulama. Bagi para cendekiawan, para ulama, ya, su yang rusak, minal yahud, dari kalangan orang-orang Yahudi. Kenapa? Mereka diberi ancaman yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dikatakan wail, celaka mereka. Kenapa? Alladzina yaktubun, yaitu orang-orang yang menulis menulis alkitab bi aidihim, menulis alkitab dengan tangan mereka. Tsumma, kemudian yaqulun, kemudian mereka mengklaim, ya, mengumumkan kepada orang-orang ahlul kitab, hadza, ini alkitab min indillah, ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka yang buat. Ya, padahal mereka yang buat. Ya. Wa huwa, sementara Alkitab yang mereka tulis itu mukhalifun. Ya, bertentangan. Melanggar lima apa anzala Allahu, yang Allah turunkan ala nabihi, kepada nabinya Musa alaihi salatu wassalam. Jadi mereka menulis ulang Alkitab Taurat, tetapi mereka apa? Rubah. Mereka rubah itu Taurat, kemudian mereka sampaikan kepada kaumnya, hadza min indillah, ini firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kemudian ditiru oleh siapa? Ditiru oleh orang-orang Nasara.
Ya, orang-orang Nasara juga begitu. Ya, terhadap Injil. Ya. Apa tujuan mereka? Membuat kitab palsu, kitab suci palsu. Ya. Liyakhudhu supaya mereka bisa memungut, mengambil fi maqabili bayaran. Ya, supaya mereka bisa mengambil tukeran. Ya. Hadza dari Alkitab yang mereka tulis itu aradud dunya, harta duniawi, duit, supaya mereka bisa mengambil apa? Mengambil duit dari Alkitab yang mereka palsukan itu sebagai upah. Sebagai upah. Ya. Oh, berarti kan pesanan. Alkitabnya pesanan. Ya. Sesuai pemesan, sesuai yang order. Tolong ayat zina dirubahlah, jangan rajam. Ya, orderannya gitu. Siap, pre-order sekian. Nah, mereka sudah pasang harga. Ya, ayatnya begitu. Liyakhudhu fi maqabil hadza aradud dunya. Ya. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat. Falahum maka mereka akan mendapatkan uqubatun, maka mereka akan mendapatkan uqubatun, hukuman muhlikatun yang membinasakan, hukuman yang sangat berat. Bisababi sebab kitabatihim mereka menulis hadzal batila, kebatilan ini biaidihim dengan tangan mereka. Walahum dan mereka akan mendapatkan uqubatun. Mereka juga akan mendapatkan hukuman muhlikatun yang membinasakan, yang berat. Bisababi dengan sebab ma apa yang ya'khudunahu mereka pungut fil muqabili sebagai upah, sebagai bayaran min dari al-mal al-haram, dari berupa duit yang haram. Kariswati seperti riswah. Ya, riswah. Kolusi, sogokan. Riswah itu sogokan, wa ghairiha. Ya, dan yang lainnya. Jadi mereka ya dapat hukuman ganda, ya, dapat hukuman ganda. Sekedar menulisnya saja, memalsukan Alkitab saja mereka sudah diancam dan hukuman yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian diikuti dengan apa? Menjualnya, ya, mengambil upah dari pemalsuan Alkitab, maka hukumannya lebih berat lagi. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, jelas maknanya. Wailul lahum mimma yaksibun, mana yaksibun? Ya. Dan celakalah untuk mereka, kebinasaan untuk mereka. Mimma, min di sini sababiyah. Mimma disebabkan yaksibun, pekerjaan mereka. Yaksibun ini pekerjaan. Kasaba yaksibun, pekerjaan. Ya. Waqala Banu Israil, sudah bikin kayak gitu, diancam-ancam dengan berbagai ancaman berat kayak itu berkali-kali, mereka masih pede aja. Qala Banu Israil, dan Banu Israil berkata. Ya, Israel itu siapa, masih ingat? Israel siapa? Nabi Yakub. Israel itu Banu Israil dzurriyyah Yakub. Ya. Banu Israil dzurriyyah Yakub berkata, la yusibana, lan tidak akan, tusibana, menimpa kami, annaru,
api neraka di al-akhirati, di akhirat nanti, illa kecuali ayyaman, ya, beberapa hari, qalilata al-adadi, ya, yang sedikit bilangannya, qalilata yang sedikit, al-adadi bilangannya, ya. Udah diancam ancaman berat begitu masih apa? Masih, ya, pede dia katakan, kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari yang singkat saja. Ayaman qalilatal adad, ya, beberapa hari yang singkat saja, ya. Berapa hari? Satu harinya setara berapa tahun? Ayam dunia 1000 tahun. Yang satu hari setara 1000 tahun dunia, hitungan dunia. Ya, ini. Kul, katakan lahum kepada mereka, ayuhar rasulu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mubtilan sebagai bantahan, sanggahan dakwahum atas klaim mereka bahwa mereka tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari yang singkat saja. Bantah mereka. Apakah indakum, kalian memiliki, apakah kalian sudah memiliki ahdun, janji minallah, dari Allah, bihadza, akan hal ini? Ya, memangnya kalian sudah dapat jaminan dari Allah bahwa kalian itu hanya masuk neraka hanya apa? Berapa hari yang singkat saja atas kekufuran kalian? Fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yukhlifu, karena fa di sini ta'liliyah. Fa karena inna, sesungguhnya Allah la tidak akan yukhlifu, melanggar ahdahu, janjinya, jaminannya. Ya. Kalau memang benar Allah sudah memberi jaminan dan janji kepada kalian bahwa kalian hanya beberapa hari yang singkat di neraka, pasti, ya, Allah akan tunaikan janjinya. Ya. Ini namanya, ya, istifham apa? Taubih, istifham inkari, istifham taubih, pertanyaan yang tujuannya adalah untuk mengingkari sekaligus apa? Mempermalukan mereka. Pertanyaan yang tujuannya untuk mengingkari sekaligus mempermalukan, menunjukkan kesalahan mereka. Gitu. Nah, mereka ngomong begitu. Bal, tetapi innakum, tidak lain kalian itu taquluna, ya, hanyalah berkata alallahi, atas nama Allah, ma, dengan perkataan yang la ta'lamun, kalian tidak ketahui. Ya. Gimana mereka berdusta atas nama, mereka berkata atas nama Allah tanpa ilmu? Biftiraikum, dengan kalian, ya, membuat-buat al-kadziba, kedustaan. Dengan kalian membuat-buat kedustaan. Yakni kedustaan ditutup dengan kedustaan lagi, ya. Janji palsu ditutup dengan janji palsu lagi, tutup dengan janji palsu lagi, ya. Memalsukan Alkitab, dia bilang apa? Hadza min indillah, ini firman-firman Allah. Ya kan? Habis itu dikasih tahu ancamannya, mereka jawab, ya, kami enggak akan masuk neraka kecuali beberapa hari yang singkat saja. Jadi kedustaan lain lagi, ya kan? Kedustaan yang lain lagi. Ya. Jadi di sini ucapan sebagian Bani Israel yang mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, di sini bukan fi maqamil istihza. Omongan mereka ini bukan mengolok-olok neraka, bukan. Bukan mengolok-olok neraka, tapi omongan mereka ini apa? Kadzib. Menipu atas nama Allah Subhanahu wa taala, menipu atas nama agama. Menipu atas nama
agama. Jadi mereka mengakui bahwa mereka benar-benar akan masuk neraka. Itu mereka akui, tapi apa? Tapi hanya sebentar. Berapa hari saja yang singkat. Nah, itu kedustaan mereka. Ya, bukan fi maqam istihza, bukan sedang mengolok-olok, bukan. Enggak seperti orang sekarang, ya, sebagian orang di tempat kita di Indonesia, ya. Seperti omongan-omongan mereka, persaksikan lebih baik aku masuk neraka dan sebagainya, ya, bersama ini. Nah, itu namanya apa? Istihza, makom istihza itu. Makomnya apa? Omongan itu mengolok-olok. Bala, sekali-kali tidak, kan gitu, bala. Sekali-kali tidak demikian. Fa hukmullahi tsabitun. Hukum Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala itu tsabitun, sudah tetap. Apa? Anna, bahwa man, siapa saja, irtakaba, ya, yang melakukan al-athama, siapa saja yang melakukan al-athama, dosa-dosa, sayyi'ah, atham, dosa-dosa, hatta sehingga dosa-dosa itu jarrathu, menyeretnya ila kepada al-kufri, kekafiran, wastaulat, dan berkuasa alaihi atasnya, dzunubuhu, dosa-dosanya, min jami'i, dari semua jawanibihi, dari semua sisi kehidupannya. Siapa saja yang melakukan dosa-dosa yang sampai level murtad, sampai level kafir, dan dia dikuasai oleh dosa-dosanya dalam semua apa? Dalam semua momen kehidupannya. Ya, tidak ada satupun momen kecuali dia mencatat dosa di momen itu. Ya, ini. Wa hadza, dan ini la yakunu, ya, tidaklah ada illa kecuali fiman, pada diri orang yang asyraka billah, pada diri orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah SWT. Jadi ayat yang ke-81 ini berbicara tentang orang musyrik. Berbicara tentang apa? Orang musyrik, orang yang berbuat apa? Kekafiran, kesyirikan, ya, perbuatan-perbuatan dosa yang menjadikan dia kafir. Kenapa ini perlu dicatat di sini? Karena ayat ini dipakai dalil oleh orang-orang Khawarij. Faulaika, maka mereka humul musyrikuna, orang-orang musyrik, wal kuffaru, dan orang-orang kafir, alladzina, orang-orang yang yulazimuna, orang-orang yang akan menetap nar jahannama, di neraka jahannam, mulazamatan daimatan, selamanya, abadi selamanya, la tanqati'u, tidak terputus. Ya, tidak terputus, artinya tidak akan keluar dari neraka. Jadi orang Khawarij, orang-orang takfiriyun, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dari kalangan umat Islam itu berdalil dengan ayat ini 81. Kan ayatnya kalau secara bahasa kan, man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang berbuat dosa, wa hatat bihi khati'atu, ya, dan dosa-dosa menguasainya, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka itu penduduk neraka dan kekal di dalamnya. Pelaku dosa kekal dalam neraka. Kafir kan berarti. Ini ayat dipakai dalil oleh siapa? Orang-orang takfiri, orang-orang Khawarij. Ya. Kalau kita pahami dari tafsirnya, kita tahu bahwa ayat ini berbicara tentang siapa? Orang-orang pelaku kesyirikan, orang-orang musyrik, orang-orang kafir.
Ya. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya. Dan ini faedah dari para mufassirin di sini, meskipun rentetan ayat ini sedang berbicara tentang ahlul kitab, sedang berbicara tentang siapa? Ahlul kitab. Tetapi ketika sampai di ayat 81, para mufassirun di sini tidak khusus bicara tentang ahlul kitab. Ya, karena ketika perbuatan dosanya sama berupa kekafiran dan kesyirikan, hukumnya sama baik itu ahlul kitab ataupun bukan ahlul kitab, hukumnya sama. Tidak dibedakan. Kalau pelaku syirik dari ahlul kitab maka musyrik kafir, kalau pelaku syirik dari umat Muhammad SAW maka muslim, enggak kafir, enggak musyrik, enggak. Sama hukumnya. Sama. Nah, karenanya di sini memakai lafaz man kasaba sayyi'atan. Ya. Man apa? Isim syarat min alfadzil umum. Isim syarat ya yang mencakup semua yang disebut orang yang melakukan perbuatan yang disebutkan di ayat ini. Ya. Pak Khawarij mereka mengatakan ini ayat dalil bagi kami dalam mengkafirkan pelaku dosa besar. Sedangkan Murji'ah mereka mengatakan, "Nah, ini ayat ya apa? Ini ayat turun untuk orang-orang ahlul kitab. Kenapa kalian terapkan kepada umat Muhammad?" Ini dua sekte terbantah dengan tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang sampai level kekafiran dan kesyirikan. Ya, dari golongan manapun. Walladzina amanu, demikian pula ayat berikutnya, ayat 82. Wa hukmullahi tsabitu, dan hukum Allah, keputusan Allah, ketetapan Allah tsabit, telah tetap fi maqabili hada, pada sebaliknya. Sebalik ayat 81. Yaitu apa? Annalladzi, bahwa alladzina, orang-orang yang saddaqu, mereka percaya, beriman billahi, kepada Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, tasdiqan khalisan, dengan kepercayaan yang tulus, wa amilu, dan mereka beramal al-a'mala, amalan-amalan al-muttafiqata, yang sesuai ma'a, dengan syariatillahi, syariat Allah, alati, yang auhaha, Allah wahyukan syariat itu, ila, kepada rusulihi, rasul-rasulnya, haula, mereka, ulaika ashabul jannah, haula, mereka, yulazimun, maka mereka yulazimuna, akan menetap, al jannata, di surga, fil akhirati, di akhirat nanti, mulazamatan daimatan, menetap dengan abadi selama-lamanya, la tanqatiu, tanpa terputus, tidak akan mati, tidak akan keluar dari surga. Ya. Walladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang shadaqu billahi wa rusulihi tasdiqan khalisan, orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya dengan kepercayaan yang tulus, yang benar. Wa amilu as-shalihat, wa amilu al-a'mal al-muttafiqah ma'a syari'atillahi allati auhaha ila rusulih. Dan mereka mengamalkan amalan-amalan yang sesuai dengan syariat Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya, mau dari ahlul kitab ataupun umat Muhammad SAW ataupun umat-umat yang lain. Kalau mereka beriman dan beramal saleh, ya, maka mereka ashabul jannah. Ya. Mereka akan menetap di surga selamanya, tidak akan terputus. Itu namanya iltifat kalau dalam ilmu iltifat itu. Dari sedang berbicara satu oknum, satu komunitas, terus beralih ya kepada pembicaraan yang hukumnya itu mencakup semuanya, termasuk komunitas yang dibicarakan tadi. Iltifat. Ya. Subhanallah.
Sampai ayat berapa ini? 82 tadi insyaallah. Ya. 83 udah cerita lain lagi nih ya, insyaallah nanti kita baca di pertemuan yang akan datang. Allah taala alam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin.